Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para guru, para profesor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan bahasan kita dari hadis 32 dari Al-Arba'in Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in, yang kita sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya ajaran Islam berputar pada 42 hadis ini. Barang siapa yang menguasainya dengan baik, maka dia akan memahami Islam secara global, ya. Dan merupakan langkah yang merupakan dasar yang baik baginya untuk melangkah pada ilmu-ilmu yang selanjutnya. Hadis ke-32, hadis yang sangat penting terutama di zaman sekarang ini, agar seorang tidak melakukan perkara yang berbahaya untuk dirinya dan juga tidak membahayakan orang lain. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, ya, seorang harus benar-benar merenungkan hadis ini, ya, agar tidak egois dan malah memberikan kemudaratan kepada orang lain. Ingin mendapatkan manfaat tapi dengan memberi mudarat kepada orang lain. Hadis tersebut dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la darar wala dirar. Tidak ada memberi mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Akan kita jelaskan apa makna darar dan apa makna dirar. Haditsun hasanun. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan selain keduanya secara musnad. Yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malikun fil Muwatta. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan secara mursal. Fa asqata Abu Sa'id, yang dia jatuhkan sahabat Abu Sa'id. Hadis mursal maksudnya dari tabi'in langsung kepada Nabi, tidak ada sahabatnya. Walahu turuqun yaqwa ba'dhuha bi ba'din, dan hadis ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Hadis ini secara sanad, kalau ditinjau dari persanad dia lemah, tetapi sebagaimana kita jelaskan karena diriwayatkan dari banyak jalan, lemah asalnya saling menguatkan sehingga naik pada derajat hasan sebagaimana dihasankan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in. Hadis ini isinya la darar wala dirar. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tidak boleh memberi kemudaratan pada diri sendiri maupun tidak boleh memberi mudaratan kepada orang lain. Perhatikan para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam ada namanya kaidah-kaidah besar, ya, disebut al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra al-khamsah. 5 kaidah besar, kaidah raksasa fikih. Lima kaidah tersebut, yang pertama adalah al-umur bi maqasidiha, perkara-perkara tergantung maksud dan tujuan. Kemudian yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ada kaidah yang ketiga namanya al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian adalah ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal, kemudaratan dihilangkan.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-adah al-muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Yaitu tradisi bisa sebagai patokan. Ini 5 kaidah yang disebut dengan kaidah fikih raksasa, ya. Dan kita akan berbicara salah satu dari kaidah tersebut, kaidah keempat, yaitu ad-darar yuzal, bahwasanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan dia mirip dengan al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya misalnya, ini contohnya sederhana, misalnya kalau tidak bisa berdiri maka sholatnya duduk, kalau tidak ada air maka tayamum misalnya, itu namanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Mirip, ini juga kalau ada kemudaratan maka harus dihilangkan. Tetapi bedanya antara ini dengan ini adalah berkaitan antara hubungan seorang dengan Allah, kalau ini muamalah antara seorang dengan yang lainnya, antara seorang dengan yang lainnya, secara umum demikian ya. Inilah yang kita bahas. Jadi kita sedang bahas tentang kaidah raksasa yang banyak perkara agama masuk dalam kaidah ini. Ad-dararu yuzal. Dan dalilnya tadi di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la darar wala dirar. Tidak ada darar, tidak ada dirar. La darara wala dirara. Apa maksudnya darar dan dirar? Ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat secara umum. Ada yang mengatakan darar sama dengan dirar, tidak ada bedanya. Nabi hanya ingin mengkuatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menekankan. Di antara model pendekatan adalah dengan mengulanginya. Ya, dengan mengulanginya. La darar wala dirar. Pendapat yang kedua mengatakan darar yang dinafikan tidak sama dengan dirar. Apa maksudnya darar kalau, dan ini pendapat yang lebih kuat karena asal perkataan adalah taksis, yaitu penguatan, bukan pengulangan. Hukum asal dalam pembicaraan adalah penetapan, bukan pengulangan, bukan menetapkan. Artinya makna dirar lain dengan darar. La darar wala dirar. Kata Nabi, tidak ada darar, tidak ada dirar. Ini artinya tidak ada darar, tidak ada dirar. Ya. Nah, apa maknanya darar dan dirar? Ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya darar tidak sama dengan dirar. Kalau gitu apa beda dengan darar antar dirar? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, darar adalah kemudaratan yang tidak disengaja. Artinya memudaratkan orang tanpa sengaja. Kalau dirar memudaratkan dengan sengaja. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, darar yaitu memulai memberi kemudaratan kepada orang lain. Adapun dirar membalas. Dirar membalas kemudaratan tapi dengan berlebihan. Tapi dengan cara yang salah. Cara berlebih. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, darar yaitu memberi mudarat kepada orang lain tanpa mengambil manfaat. Dirar memudaratkan orang untuk dapat manfaat.
Ini sekedar khilaf di kalangan para ulama tentang makna darar dan dirar ya. Ada yang mengatakan darar memudaratkan tanpa sengaja, enggak sengaja. Bukan berarti enggak sengaja, tetap aja harus dihilangkan. Enggak sengaja, tetap harus tidak boleh. Jangan diulangi lagi meskipun tidak sengaja. Dirar memudaratkan dengan sengaja. Ini tidak boleh. Beri mudarat kepada orang lain tidak boleh dengan sengaja. Kemudian pendapat kedua, darar dia yang mulai bikin mudarat. Orang enggak ada apa dia ganggu. Ya. Dirar membalas, orang beri mudarat kepada dia, dia balas tapi berlebihan. Dia dizalimi tapi dia balas dengan kezaliman yang lebih, maka tidak boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan sesuai dengan keburukan yang sama. Fa in aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian balas maka balaslah dengan sama. Kalau tidak kita tadinya dizalimi menjadi berbuat zalim. Hati-hati. Ya. Faman afa wa aslaha fa ajrallahu innahu la yuhibbuz zalimin. Siapa yang membalas berlebihan maka dia berubah dari status dizalimi menjadi menzalimi ya. Dirar memberi kemudaratan dengan cara berlebihan. Pendapat ketiga, dirar memberi kemudaratan orang lain tanpa mengambil manfaat. Dia dengan manfaat. Contoh apa? Ada apa namanya? Mungkin ada hewan masuk di rumahnya, kemudian ganggu, dia lepas, dia taruh di rumah orang. Sehingga dia tidak mendapatkan manfaat, tetapi memberi mudarat kepada orang lain. Beri mudarat kepada orang lain. Atau misalnya dia lihat mobil, kemudian ada becek, dia bisa jalan pelan, tapi dia jalan, kemudian dia tidak ada manfaat dengan jalan mobil tersebut, tapi dengan dia jalan tersebut, air percik kena orang. Kena orang, akhirnya orang bajunya basah. Ini dia beri mudarat tidak ada manfaat, tapi dia beri mudarat kepada orang lain. Lebih parah, memberi mudarat orang lain, dan dia dapat manfaat. Misalnya dia bangun rumah tinggi, orang lain tertutup, tidak dapat cahaya. Dia bangun tinggi-tinggi, orang dapat tertutup. Dia dapat manfaat, yang lain tidak dapat, yang lain dapat mudarat. Dia mendapatkan manfaat di atas kemudaratan orang lain. Ini cuma orang korupsi yang bermanfaat, banyak masyarakat yang menderita. Contohnya, ini adalah semuanya, entah mau pendapat ini, intinya mudarat itu dilarang. Memberi mudarat kepada diri sendiri dan beri mudarat kepada orang lain dilarang. Intinya ya, memberi kemudaratan dilarang. Baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Intinya ini semua hukumnya adalah haram. Karena yang mengatakan la darar wa la dirar, tidak boleh memberi kemudaratan sama sekali ya. Baik, model-model kemudaratan ada yang kemudaratan yang diizinkan. Seperti apa? Seperti penegakan hukum had. Ya, penegakan apa? Hukum had ya. Diizinkan oleh syariat. Kita bunuh dia, kita potong tangannya, mudarat bagi dia. Mudarat bagi dia, tapi itu diizinkan oleh syariat. Mudarat tersebut diizinkan oleh syariat karena tidak jadi masalah. Karena memang Allah membolehkan hal tersebut ya. Ini contoh, kemudian diizinkan. Contohnya lagi misalnya apa? Memaksa menjual barang atau aset orang yang banyak hutang. Nggak apa-apa, ya. Dia punya hutang banyak, asetnya banyak, nggak bayar hutang. Boleh pemerintah memaksa dia untuk menjual barang-barangnya. Mudarat bagi dia, tapi nggak ada masalah. Ini mudarat bagi dia, tapi menguntungkan bagi lain, dan ini diizinkan karena sesuai dengan syariat. Contohnya yang kedua, kemudaratan yang umum tidak bisa dihindari. Contoh apa? Contoh klakson. Contoh asap kendaraan. Ini nggak bisa dihindari, semua orang melakukan. Ini kan kita sepakat, klakson memberi mudarat ya, bikin ganggu orang lagi kaget dengar. Tapi nggak bisa dihindari. Ini semua mata bihil balwa dalam istilah syariat. Mata bihil balwa itu semua orang ya tidak bisa dihindari.
Tidak bisa dihindari ya. Contoh juga misalnya asap kendaraan. Itu asap kendaraan ya di mana-mana, tapi ya gimana? Nggak bisa dihindari. Namanya juga seperti itu ya. Kalau di Jakarta kemacetan. Kita semua bikin macet, masuk jalan semua tidak bisa dihindari. Gimana? Semuanya butuh. Bikin mudarat ya, bikin mudarat, tapi ya ini tidak bisa dihindari. Seperti ini insya Allah diampuni ya. Karena ya gimana, tidak bisa dihindari ya. Kemudian yang ketiga misalnya kemudaratan yang dimaafkan. Dimaafkan oleh orang yang terzalimi. Ada, kita bikin mudarat sama orang, bikin mudarat sama istri, bikin mudarat sama anak, bikin mudarat sama kawan. Entah kita rendahkan dia, entah kita gibah dia, entah kita apain dia. Tapi mereka maafkan, ya sudah, mereka maafkan, kita nggak berdosa. Ya, ini namanya 3 kemudaratan, model kemudaratan yang tidak berdosa, tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Ini 3. Selain dari itu, maka harus dihilangkan. Selain daripada 3 ini, 1, 2, 3, maka harus dihilangkan. Maka harus dihilangkan karena itu mudarat yang tidak diperbolehkan. Saya akan sebutkan dalil Al-Quran. Selain hadis yang kita bahas, ada juga ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tidak boleh kita memberi kemudaratan. Contohnya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Kata Allah Subhanahu wa taala, contoh ini praktek kemudaratan yang Allah larang dalam Al-Qur'an, contoh dalam kehidupan rumah tangga. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian dan sudah mendekati masa akhir iddahnya, fa amsikuhunna bima'ruf, maka kembalilah, rujuklah dengan cara yang baik, aw sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara yang baik. Ya sudah, lepas. Menceraikan istri, tunggu masa iddah-iddahnya. Kalau haid berarti 3 kali haid ya. Kalau tidak haid berarti 3 bulan. Kalau sudah menjelang habis masa haid, masa iddahnya, maka 2, kembali dengan cara yang baik, melanjutkan pernikahan cara yang baik, atau dengan ya sudah, lepas, perceraian berlanjut, wasarrihuhunna, lepaskan mereka dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kalian kemudian sengaja kembali kepada istri kalian dalam rangka untuk beri mudarat, diraran, beri mudarat kepada mereka. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu, melakukan telah berbuat zalim kepada dirinya. Contoh dia mau, ini apalagi orang jahiliyah dahulu. Mereka ceraikan istri mereka. Nanti sudah mau habis masa iddahnya, mereka kembali lagi. Habis kembali lagi, sebentar cerai lagi. Berlaku masa iddah lagi. Mau habis kembali lagi. Terus, dan cerai tidak ada batasannya. Maka Islam batasi cerai cuma 2 kali. At-talaqu marratan. Fa imsakun bil ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Cuma 2 kali cerai. Cerai ketiga, kalau cerai 3 sudah enggak bisa balik lagi. Ya. Maka seorang kalau mau cerai dengan cara yang baik, kalau mau kembali kepada istrinya dengan cara yang baik, bukan rujuk kepada istrinya kemudian menzalimi istrinya, KDRT tidak boleh. Kata Allah, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kalian tahan istri kalian, kembali kepada istrinya dengan cara memberi mudarat kepada istri tersebut. Contoh juga, wanita yang sudah diceraikan tetap harus dikasih tempat tinggal ya, selama masih talak 1 atau talak 2. Kata Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah istri kalian di mana kalian tempat bertinggal menurut kemampuan kalian. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Jadi sudah dicerai istri, kewajiban suami kalau di masa iddah, istrinya tinggal, dia siapkan tempat tinggal. Tidak boleh dia suruh pulang ke rumah orang tuanya, enggak boleh. Ya, dia biar berikan tempat tinggal sampai masa iddahnya selesai. Ketika dikasih tempat tinggal, dia sikapnya baik-baik. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Tidak boleh kalian usir mereka dan mereka juga tidak boleh keluar rumah, dibiarin tinggal di situ cara baik-baik. Tidak boleh kita membuat sempit dia, tinggal tapi enggak dikasih makan, dibentak-bentak tiap hari, ya jangan gitu, nanti dia tidak betah, akhirnya dia pergi ke rumah orang tua. Ini contoh tidak diperbolehkan dia. Kemudian contohnya lagi Allah sebutkan ya, misalnya masalah perceraian ya antara suami dan istri, kata Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada yatimar radha'a wal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsan illa wus'aha la tudara walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi. Kata Allah, para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi ibu yang menyempurnakan, yang ingin menyempurnakan susuannya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ini sudah cerai ini. Suami sudah cerai tetap kasih makan kepada ibunya anak-anak karena dia yang menyusui.
Seorang tidak dibanding di luar kemampuan kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Tidak boleh ayah memberi kemudaratan kepada menderita karena anaknya atau istri menderita karena anaknya. Contohnya misalnya ayahnya ngambil anaknya, tidak boleh istrinya yang menyusui misalnya. Contohnya, ini cuma beri kemudaratan kepada ibunya. Ibunya ingin dekat dengan anaknya, dilarang sama bapaknya karena sudah cerai, diambil anaknya. Ya, seperti itu contohnya. Jadi memberi mudarat pada sang ibu. Atau sebaliknya, sang ibu bilang, sini, kamu bapaknya kasih uang banyak sini. Ini saya netein anakmu. Kasih duit sekian. Bapaknya dibuat menderita. Kalau enggak, saya enggak mau netek anakmu. Ya, ini contohnya. Ini saling jengkel-jengkelan yang korban anak misalnya. Sehingga sang ayah menderita, sang istri menderita, anak dijadikan bahan untuk saling melampiaskan kejengkelan. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudar." Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat. Ini juga kalau seorang membuat wasiat dia mau meninggal, jangan dia beri mudarat kepada anak-anaknya, tidak boleh. Kepada ahli warisnya. Misalnya dia jengkel, anak-anaknya nakal. Supaya anak-anaknya dapat mudarat, dia tulis wasiat setengah hartanya buat temannya misalnya. Biar anaknya enggak dapat. Atau dia 90% wasiat buat anaknya. Buat temannya, biar anaknya enggak dapat karena anaknya menjengkelkan. Ini tidak diperbolehkan karena ini memberi kemudaratan kepada ahli waris ya. Dan ini semua ayat-ayat sesuai dengan kaidah yang sedang kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharar wa la dhirar ya. Para dokter yang mati Allah Subhanahu wa taala, kaidah besar ini dia punya turunan-turunan kaidah ya. Insyaallah kita akan bahas ada sekitar 5 kaidah di bawah kaidah ini dan ini kita akan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tahu jangan sampai kita bersalah dalam kehidupan kita. Kita memberi mudarat kepada orang lain atau memberi mudarat kepada diri kita sendiri. Ya, para dokter yang mati Allah Subhanahu wa taala, inilah secara umum kaidah la dharar wa la dhirar atau ad-dhararu yuzal, namanya kemudaratan harus dihilangkan ya, baik kepada diri pribadi maupun kepada orang lain. Maka mengajarkan kita untuk waspada karena di antara dosa yang paling bikin masalah adalah ketika kita memberi kemudaratan kepada orang lain, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain. Kalau dosa antara kita dengan Allah perkaranya masih lebih ringan, tetapi ketika kita memberi kemudaratan kepada orang lain, berbuat zalim kepada orang lain perkataan maupun perbuatan berkaitan dengan harga dirinya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan nyawanya, maka ini repot di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, la antalqallaha bi dzambin wahidin fima bi 70 dzamban fima bainaka wa bainallah ahwan min antalqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah kau bawa 1 dosa antara engkau dengan hamba-hamba Allah. Maka seorang waspada ketika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ya, perbuatan yang tersebar di tanah air kita, mohon maaf ini, ya, dokter tentu lebih tahu ya. Contohnya memberi kemudaratan orang lain, misalnya dengan merokok, ya. Merokok, ya. Dia pertama beri mudarat kepada diri sendiri, ya. Mungkin sebenarnya mengatakan, tidak ada masalah Ustaz, tidak ada masalah. Jantung saya, paru-paru milik saya, ya. Taib, ya, itu urusan antum, ya. Tapi jangan sampai beri mudarat kepada orang lain. Dengan menjadikan orang lain sebagai perokok pasif. Ya, misalnya asap yang kita hirup, kemudian kita keluarkan, dihirup oleh orang, dan dia terganggu, dia batuk, dia terganggu dengan asap rokok tersebut. Saya termasuk tipe yang sulit kalau menghirup. Ada orang merokok misalnya jaraknya 10 meter, terkadang sampai saya pindah dari ruangan tersebut. Ya, saya tidak kuat. Ya, apalagi cuma 5 meter, baunya sangat keras, saya tidak kuat. Saya merasa dizolimi. Ya. Itu orang merokok santai aja, dia merokok santai, cuek-cuek saja, ya, cuek bebek. Sementara orang sekitarnya terzolimi. Ada yang batu-batu, ada yang mungkin yang subhanallah. Dan bahkan saya pernah terganggu ketika musim haji. Saya lagi musim haji di Muzdalifah, kemudian saya mau tidur nggak bisa tidur, ada asap rokok lewat, subhanallah. Kenapa asap rokok itu lewat hidung saya? Tapi saya terganggu. Saya tegur, saya bilang, akhi, lagi hajian ya, akhi, jangan ganggu orang. Ya. Saya tegur, akhirnya dia matikan. Tapi maksud saya, ini contoh, dia enak diri sendiri, dia mendolimi orang lain dengan rokok. Ya. Pernah istri saya sampai sakit benar, saya lagi umroh di kamar, kemudian
Ternyata istri saya nggak kuat asap rokok. Saya alhamdulillah masih bisa bertahan. Istri saya nggak kuat sampai batuk-batuk, sampai nangis, sampai nggak kuat. Sebelah orang Indonesia merokok. Merokok dan kebetulan itu adalah seorang dokter. Dokter merokok ya. Artinya mungkin dia tahu obatnya ya enggak. Tapi kan orang lain dapat mudarat. Ini dokter merokok dia tahu obatnya atau cara penangkalnya dia ngerti. Atau dia tahu kadar yang diperbolehkan misalnya. Tapi orang lain menderita ya. Ini contoh kita beri mudarat kepada orang lain, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, hukumnya haram. Hukumnya haram. Contoh kita bicara tentang masalah misalnya di masa pandemi. Ada seorang misalnya dia tahu bahwasanya corona menular, tapi dia cuek. Dia masih statusnya positif misalnya, tapi dia cuek. Dia ketemu fulan, ketemu si fulan, ketemu orang dia tidak bilang-bilang. Akhirnya orang lain terkena dan bisa mengakibatkan penderitaan. Kita lihat bagaimana orang menderita terkena corona, susah bernapas, harus bantuan oksigen. Oksigen dicari dengan susah, apalagi kejadian baru-baru yang sekitar 2 minggu yang lalu. Kita lihat kesulitan yang luar biasa dihadapi oleh kaum muslimin tanah air. Ya, kadang-kadang perkaranya karena kekonyolan. Seorang dia positif dan dia cuek-cuek aja. Dia ada gejala-gejala corona, dia anggap enggak, bukan. Karena entah dia tidak beriman dengan adanya corona misalnya, atau mengatakan ada konspirasi dan macam-macamnya ya. Sehingga akhirnya dia memberi mudarat kepada orang lain. Orang tersebut yang dia beri mudarat terkadang bisa meninggal dunia. Ini contoh ya. Atau dia sudah tahu dia dalam kondisi bergejala kemudian nekat ke masjid. Dia menyenangkan dirinya. Ya, saya mau ke masjid, mau dekat dengan Allah. Semua orang juga ingin dekat sama Allah. Tapi kamu bawa mudarat. Jika misalnya itu masjid kena semua. Itu masjid kena semua. Saya baru kasus saya dengar kawan. Satu meninggal. Taruhlah 5 orang kena. Satu meninggal. Aku tidak sedih buat orang meninggal. Ya. Tidak mikir. Ya, aku sudah meninggal. Ya qadarullah. Ya, kamu yang harusnya berusaha. Benar semuanya takdir. Tapi kan kamu berusaha. Kalau udah tahu kamu gejala, jangan cuek-cuek aja. Apalagi di musim corona seperti ini, musim COVID. Artinya seorang berpikir panjang. Ya. Jangan dia beri mudarat kepada orang yang sedikit pun, jangan. Bikin orang batu-batu aja jangan. Apalagi sampai mengambil nyawa orang. Kalau dia meninggal, kasihan anaknya, kasihan istrinya. Ya. Kamu cuek-cuek aja. Yang penting saya senang, saya ini enggak apa-apa, enggak. Muka bergejala, periksa. Kalau enggak ya tahan diri, jangan keluar-keluar. Sebenarnya ini perlu dipikirkan ya bagi kita sama kaum muslimin ya. Ya memang semua sudah takdir mau diapain. Tapi ya, seorang berusaha tidak memberi kemudaratan kepada orang lain semaksimal mungkin. Ya, jangan dia konyol akhirnya beri kemudaratan kepada orang lain. Terkadang dia beri mudarat adalah orang terdekatnya. Ya, sampai ada kawan akhirnya dia positif, dia ketemu bapaknya, bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, dia kuat, dia positif, bapaknya positif, dia kuat, bapaknya meninggal. Ya. Namanya sayang kalau seperti itu. Ya, seorang dan hati-hati juga orang yang memberi isu-isu ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Ya, akhirnya banyak orang awam yang nggak ngerti, mungkin pelajaran mereka tidak sampai atau bagaimana. Akhirnya mereka nggak itu perkara ringan dan akhirnya menularkan orang. Memang benar, banyak orang kena nggak ada masalah. Memang benar, tapi ada yang kena bermasalah dan ada yang meninggal dan banyak yang meninggal. Jangan seorang kemudian memikirkan dirinya sendiri, ya, termakan dengan isu-isu, akhirnya memberi mudarat kepada orang lain. Seandainya orang itu meninggal selesai enggak, terkadang itu bapaknya, anak-anak, terkadang dia punya istri. Kasihan. Maka ingat hadis ini, la darar wa la dirar. Tidak boleh beri mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh beri mudarat kepada orang lain. Ya. Contoh-contoh, misalnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti misalnya dua orang melakukan transaksi jual beli, kemudian ternyata dia dibohongi harganya, misalnya dia boleh minta ganti rugi atau minta pembatalan misalnya, ya. Ini contoh. Yang intinya kalau diangkat ke hukum maka harus diselesaikan, tidak boleh memberi mudarat kepada yang lain. Contoh seperti seorang monopoli satu jenis barang. Dia monopoli, kemudian dia simpan, kemudian jual harga yang mahal. Ini kalau pemerintah tahu harusnya dilarang, ihtikar namanya ya, sehingga dia memberi mudarat kepada banyak orang ya. Dia ngumpulin, dia monopoli sehingga tidak ada barang di pasar, dia angkat harga tinggi, memberi mudarat kepada banyak orang, terutama di zaman sulit-sulit seperti ini, kemudian orang memberi mudarat kepada orang lain, dosanya besar ya, dosanya besar. Luar biasa. Kemudian juga misalnya seorang punya talang airnya diarahkan ke jalan umum, ya, misalnya jalan umum akhirnya pecek ya,
mengganggu banyak orang. Contoh. Contoh seorang parkir mobil, dia rumah nggak ada garasi, dia parkir mobil depan. Akhirnya banyak orang melihat nggak bisa ya, nggak bisa. Ini contoh beri mudarat kepada banyak orang, terganggu. Ini banyak di jalan-jalan ya, parkir sembarangan, orang susah lewat. Ya, kalau parkir yang benar, cari tempat yang kecuali sebentar itu mungkin tidak bisa dihindari. Tapi lama, taruh parkir mobil pergi jalan, atau mobil sempit, jalan sempit. Jakarta tidak semua jalan lebar, banyak jalan yang sempit. Parkir seenaknya, orang lihat dia nggak entah kemana ya, cuek aja. Ya. Orang mau keluar nggak bisa misalnya, orang mau lewat harus setengah mati ya, dan macam-macamnya. Ini beri mudarat kepada orang lain. Contohnya seorang suami tidak pulang ke rumahnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka hakim boleh memutuskan dianggap mati orang tersebut supaya istrinya tidak mudarat, dia boleh nikah lagi. Suaminya nggak pulang-pulang ya, entah nggak ada kabar, hilang kabar, dianggap meninggal bisa jadi ya. Karena kalau dibiarkan terus, sang istri akan mendapatkan kemudaratan. Makanya pemerintah harus campur dalam masalah seperti ini. Tapi kita akan sebutkan beberapa kaidah turunan dari kaidah ad-darar yuzal ya. Turunan dari kaidah ad-dararu yuzal ya. Kemudaratan dihilangkan. Ada beberapa kaidah turunan, misalnya yudfa ad-darar ala qadril imkan, yaitu kemudaratan dihilangkan semampunya. Dihilangkan semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Contoh, ini yang pertama. Contoh, hadis Nabi SAW nanti akan kita bahas juga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Semaksimal mungkin dia bisa dengan tangan diberhentikan. Kalau tidak mampu fa bilisanihi. Yang dia mampu dengan lisannya yaitu kemudaratan. Kemudaratan hilangkan dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan kebencian dalam hati. Ini contoh kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin, semampu mungkin. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji wadribuhun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri yang kalian takut atau kalian khawatirkan pembangkangannya dalam surat An-Nisa. Apa yang dilakukan? Fa'idhuhunna, nasihati. Hilangkan kemudaratan dia akan beri mudarat dengan membangkangnya, ngangkat suara, tidak nurut. Ini nusyuz. Maka dihadapi, jangan dibiarkan dalam rumah tangga karena bikin kemudaratan kepada suami dan menurutnya berlanjut kepada suami, kepada anak-anak. Pemerintahan dalam negeri tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ada warga yang membangkang istri ya. Membangkang. Maka caranya gimana? Kata Allah, fa'idhuhunna, beri nasihat dengan cara baik. Semoga selesai. Kalau tidak selesai, wahjuruhunna fil madaji, dengan didiamkan. Kalau tidak selesai, boleh wadribuhunna, boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang ghairu mubarrih, tidak memberi bekas, tidak memarkan ya, tidak membuat bengkak misalnya ya. Pemukulan yang membuat mereka jerah misalnya. Ini contoh, maksudnya kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin. Jikalau seorang bernahi mungkar, ini tidak bisa menghilangkan secara total, maka dia hilangkan paling tidak meminimalkan. Dan ini banyak kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita hilangkan secara total, bisa minimalkan. Ada riba 100%, jadi kan nggak bisa ya, kurangi semaksimal mungkin, mengurangi Jadi namanya bernahi mungkar, perhatikan. Nahi mungkar tidak harus hilang secara total, dengan meminimalkan termasuk bernahi mungkar. Ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemerintahan, dalam kantor ini perlu. Ya, ad-darar yuzal, kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin. Kalau tidak mampu seluruhnya, ya sebisanya. Yang kedua, ad-darar la yuzal bimithlihi. Contohnya, kemudaratan
tidak dihilangkan dengan semisalnya. Sederhananya, misalnya ada seorang ngancam kamu bunuh dia, kalau tidak kamu saya bunuh. Misalnya diancam, kamu bunuh dia, kalau tidak kamu saya bunuh. Maka dalam hal ini tidak boleh seorang bunuh orang lain. Karena nyawa dia dan nyawa orang tersebut sama. Maka dia tidak boleh menyelamatkan dirinya dengan membunuh orang lain. Ya, ini tidak boleh kemudaratan dihilangkan dengan semisal. Contoh sederhana tadi. Kemudian juga kaidah yang ketiga, misalnya irtikabu akhaffi dhararain. Menempuh dua kemudaratan yang paling ringan. Kemudaratan yang teringan dari dua mudarat yang tidak bisa dihindari. Ada dua mudarat tidak bisa dihindari, A dan B. Tidak ada pilihan. Kalau ada alternatif, maka tidak dipakai kaidah ini. Ada A dan B, ternyata ada C, alternatif C, tidak ada mudarat, ya ikut C. Tapi kalau A dan B tidak ada pilihan kecuali salah satunya, tidak bisa keluar, maka pilih yang paling ringan. Contoh hadis ini tentang dalilnya tentang kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi sedang bersama sahabat, tiba-tiba seorang Arab Badui datang, kemudian kencing fabala fi ta'ifatil masjid. Kencing di salah satu pojok masjid. Dia sudah terlanjur kencing. Ini kondisinya belum dia sebelum kencing. Kalau dia sebelum kencing, suruh kencing di luar. Dia datang tahu-tahu kencing, sudah terlanjur. Di depan Nabi ada dua pilihan. Dibiarkan kencing sampai selesai atau dilarang, dan ini bisa berhamburan. Para sahabat fasahan nas, orang-orang teriak, fazajarahun nas, orang-orang pada teriak tegur dia. Ya, kata Nabi, da'u, biarin dia. Nabi menempuh kemudaratan yang paling ringan, yaitu dia kencing. Nabi bilang biarin dia kencing. Kalau dia kencing di situ, dibiarin, maka terfokus air kencingnya. Daerahnya areal terfokus. Kemudian Nabi suruh ambil air, suruh tumpah. Tapi kalau dihentikan tiba-tiba, mungkin dia balik bisa berhamburan, atau disuruh berhenti tiba-tiba, nggak mungkin ya, sudah terlanjur kerannya terbuka, ya. Maka yang paling ringan ditempuh oleh Nabi, dibiarin kencing situ. Bukan berarti kencing boleh, enggak, kencing haram, kencing di masjid haram. Jangan sampai seorang paham, oh berarti kencing di masjid boleh. Enggak, ini enggak boleh, cuma ini yang paling ringan untuk ditempuh. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif lain. Ya. Contoh lagi seperti kisah Nabi Khadir ketika merusak kapal pelayan. Setelah Nabi Khadir, Nabi Musa naik kapal, kemudian gratisan, tahu-tahu Nabi Khadir merusak kapal tersebut. Ya, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nabi Musa bertanya, "Kenapa kau rusak kapal ini? Kita sudah naik gratis." Kata Nabi Khadir, "Kalau enggak nanti ini kapal diambil oleh raja yang zalim, diambil, dirampas karena kapalnya bagus. Kalau kita rusakin enggak diambil." Enggak ada pilihan bagi Khadir kecuali dua. Ini kapal bagus diambil atau menempuh kemudaratan, dirusak mudarat tapi selamat. Maka Khadir menempuh mudarat yang lebih ringan. Ya. Ini tentunya ketika kita tahu tidak ada alternatif lain. Syaratnya tidak tahu ada syaratnya adalah tidak ada alternatif yang lain yang membolehkan. Dan syaratnya di antara kedua, ya syaratnya perhatikan ini. Syaratnya pertama, tidak ada alternatif lain. Lain yang boleh. Misalnya, tidak ada makanan kecuali babi atau anjing. Ya. Ternyata ada gorengan, ya makan gorengan lah. Misalnya, kalau ada kecil babi anjing ya sama-sama mudarat. Kalau ada gorengan, pilih gorengan, jangan pilih. Tidak ada alternatif yang lain yang boleh. Yang kedua, bisa ditimbang mana yang lebih ringan. Kalau nggak bisa ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memiliki kemampuan. Tidak membebani luar kemampuan. Contoh misalnya, di kompleks kita ada pemilihan RT misalnya. Dua calon, satu orang baik, satu misalnya orang tidak sholat tapi dia baik, satu pemabuk misalnya. Kalau dia jadi Pak RT, dia panggil penyanyi dangdut, kemudian dia mabukkan situ, satunya enggak, dia enggak sholat tapi dia enggak begitu. Kita enggak ada pilihan, enggak ada pilihan ketiga, cuma dua ini yang jadi calon. Kita enggak mungkin, ya tetap kita harus pilih ketika itu, karena kita anggota RT di situ dan kita bisa menimbang. Tidak ada alternatif, jadi alternatif lain tidak ada. Yang kedua, kita bisa menimbang mana yang lebih ringan, ya kita pilih tadi yang tidak mabuk-mabukan. Contoh, ya.
Tapi kalau ternyata calon kita cuma 2, satu tukang mabok, satunya juga tukang mabok, kita bingung mana. Ya sudah nggak usah milih kalau kita nggak tahu mana yang lebih ringan. Kalau ada alternatif lain ya silakan, tapi karena kita nggak ada alternatif, calon cuma 2 orang itu misalnya ini syaratnya harus terpenuhi. Kalau tidak bisa menimbang, tinggalkan semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mau di luar kemampuan. Ya, dalam beberapa kondisi kita nggak bisa milih, misalnya karena tidak ada database yang benar, sumber informasi nggak benar, sudahlah kita serahkan kepada Allah ya. Contohnya. Tapi secara kaidah mungkin. Kalau memenuhi persyaratan maka silakan dikerjakan. Yang keempat adalah yuhtamul dzarrul khas didafidul am. Ditempuh kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan umum. Contoh, ada seorang tukang nipu, kemana-mana nipu orang. Ada bikin kongsi dagang atau nipu, ada investasi bohong. Ini orang kalau kita bongkar memberi mudarat kepada dia, kita akan bongkar aibnya. Tapi kalau kita nggak bongkar, banyak orang ditipu. Kita dapat data sudah 20 orang dia tipu. Dia bohongin ya, kita harus sebutkan meskipun dia mudarat, nggak ada masalah. Kenapa? Karena mudaratnya khusus buat dia. Kalau kita biarkan dia tidak dapat mudarat, tapi 20 orang, 30 orang, 100 orang dibohongin. Ini contoh. Jadi dijalankan kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Contoh tadi, misalnya ada seorang punya talang hujan. Dia kalau taruh di tanah dia becek. Tapi kalau dia talangnya dia arahkan ke jalan umum, banyak orang yang susah. Becek, kemudian mobil jadi kotor, semua jadi kotor. Ya sudah, masukin di rumahmu, meskipun itu mudarat bagimu. Ya, kalau kau nggak punya jalan keluar, cuma ada 2 pilihan itu maka sudah, mau diapain? Ditempuh kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Ini contoh sederhana. Yang kelima, terakhir ya. Sebenarnya banyak, tapi ini saya kasih contoh aja yang kelima. Menolak kemudaratan didahulukan dari mengambil manfaat. Contoh seorang wanita, misalnya dia ketika waktu sholat ternyata kalau dia berwudu di hadapan banyak orang, ya, akan terlihat auratnya. Ya. Tidak ada tempat khusus untuk dia bisa berwudu, tidak ada wanita yang menutupi dia. Kalau dia buka auratnya terlihat oleh banyak orang, ya. Maka sebenarnya dia tunda, dia jamak sholat mungkin nggak ada masalah ya. Dalam kondisi demikian, misalnya ya. Kalau dia nggak bisa berwudu dalam kamar mandi, sementara semua orang lihat, ya contoh seperti itu. Atau contoh tadi, misalnya seorang ingin dapat manfaat sholat di masjid, ya sementara dia kena corona, terdakwa corona, sementara ada gejala, ya kemudian dia nekat, akhirnya bilang kamu ingin dapat manfaat sholat di masjid, enak, nyaman, dengar imam, pahala 27 kali lipat, tapi jangan sampai kau beri mudarat kepada orang lain. Maka menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat yang bisa mendatangkan kemudaratan. Ini saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaidah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.